Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Sabtu 25 April 2020 dalam pekan kedua masa Paskah. Menurut liturgi Katolik, hari ini adalah pesta Santo Markus, penulis Injil. Dan bacaan-bacaan yang menjadi dasar permenungan kita diambil dari surat pertama Rasul Petrus bab 5 ayat 5b sampai dengan 14 untuk bacaan yang pertama, dan bacaan Injil diambil dari Injil Markus bab 16 ayat 15 sampai 20. Pesta Santo Markus, penulis Injil. Dan isi kedua bacaan liturgi hari ini berbicara tentang tugas dan misi gereja yang diterima dari Yesus Kristus. Sebelum terangkat ke surga, Yesus memberikan perintah kepada para murid-Nya. Pergilah ke seluruh dunia dan beritakanlah Injil kepada semua makhluk. Saudari dan saudara yang terkasih, ada berbagai macam cara mewartakan Injil, melaksanakan perintah Yesus yang dilakukan oleh para rasul dahulu kala, dan kita semua saat ini yang telah menjadi percaya kepada Yesus oleh karena pembaptisan. Cara pertama, mewartakan Injil secara verbal. Para murid pergi kemana-mana dan berkhotbah di mana-mana. Demikian juga saat ini, orang yang dibaptis juga bisa pergi kemana-mana dan mewartakan sabda Tuhan, mewartakan Injil dari mimbar sabda Allah. Cara yang kedua, mewartakan Injil bisa juga dilakukan melalui mempraktekkan apa yang telah dikaruniakan kepada kita. Ketika pembaptisan, orang diberi karunia, bermacam-macam karunia. Ada yang diberi karunia untuk bisa mengusir setan. Yang lain diberi karunia untuk bisa berbahasa dan berbahasa kasih. Yang lain pula diberikan karunia dan kuasa untuk menyembuhkan orang-orang sakit. Ketika segala karunia itu dilakukan atas nama Tuhan dan untuk kepentingan dan perintah Tuhan, maka orang-orang itu telah mewartakan Injil sesuai dengan karunia yang diberikan kepada mereka. Yang ketiga, pewartaan Injil juga bisa dilakukan dengan cara menulis. Santo Markus adalah salah satu pewarta Injil dengan cara meninggalkan bagi kita Injil yang kita kenal sampai saat ini. Saudari dan saudara yang terkasih, ada macam-macam karunia yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Silakan kita mempergunakan karunia yang kita miliki itu, yang kita terima dari Tuhan, sebagai bekal pewartaan Injil yang bisa kita lakukan dalam kehidupan dan keseharian kita. Ketika kita diberi kemampuan untuk bisa mengusir setan atas nama Tuhan, silakan usirlah setan dalam diri siapapun yang terbelenggu karena kekuatan setan dan kejahatan dunia. Ketika kita diberi kuasa, diberi karunia untuk bisa berbicara dalam bahasa-bahasa baru,
marilah kita melaksanakannya, mewartakannya dengan penuh kasih, dengan tingkah laku yang bernilai Injili dalam kehidupan kita. Ketika kita diberi karunia untuk bisa menyembuhkan orang-orang sakit, baiklah kita mempergunakan itu sesuai dengan harapan dan kehendak Tuhan sendiri, bukan untuk kepentingan pribadi kita, tetapi untuk kemuliaan nama Allah saja. Saudari dan saudara yang terkasih, ketika kita diberi karunia untuk bisa menulis dan mewartakan melalui tulisan-tulisan kita, marilah kita melakukannya dengan penuh kasih. Saudari dan saudara yang terkasih, menurut bacaan yang pertama hari ini, orang bisa juga menjadi pewarta Injil ketika ia menjadi seorang yang rendah hati, seorang yang tidak sombong, dan seorang yang selalu berpasrah pada Allah sebagai kekuatannya dalam hidupnya, terutama ketika ia menghadapi situasi paling sulit dalam kehidupannya seperti yang kita alami saat ini. Saudari dan saudara yang terkasih, semoga kita menjadi Injil. Injil yang tidak ditulis dengan tinta, tetapi Injil yang ditulis dengan cinta. Tuhan memberkati.